Oke, halo semua. Jadi kita kembali lagi di video akuntansi biaya. Nah, jadi untuk video kali ini merupakan video part 2 ya dari video yang sebelumnya. Jadi untuk yang video ini lebih fokus kepada kira-kira judul apa aja, salah satu contoh judul yang bisa teman-teman angkat dari tema di akuntansi biaya. Oke, jadi ini merupakan link dari Tiramisu KTTA ya, itu teman-teman bisa akses nantinya. Kalau kita lihat di yang pertama ini ada materi activity based costing. Nah, untuk materi activity based costing ini di sini ada karya tulis ilmiah karya Kak Amalia Arifiana Sakti. Teman-teman bisa akses di sini. Nah, dia mengangkat judul analisis. Di sini analisis penerapan activity based costing dalam perhitungan biaya layanan pada LBB Depok. Nah, jadi dia melakukan analisis terhadap istilahnya penerapan activity based costing dalam perhitungan biaya layanan pada LBB Depok. Jadi subjek penelitiannya adalah LBB Depok. Nah, jadi teman-teman bisa kurang lebih mengikuti judul ini tapi dengan subjek penelitian yang beda. Jadi misalkan analisis penerapan ABC costing dalam perhitungan biaya pada UMKM apa gitu. Nah, itu bisa. Kemudian kita lihat lagi yang kedua itu ada proses costing ya. Nah, ini ada proses costing. Dari proses costing ini kalau kita lihat dia menghitung HPP kaos sablon pada UMKM rumah sablon cepat dengan metode proses costing karya Kak Cahyo. Nah, kalau kita lihat ini seperti aku bahas di video sebelumnya bahwa akuntansi biaya itu gampang karena kita bisa melakukan penelitian di UMKM. Nah, ini aku yakin UMKM ini lokasinya di daerah kakaknya, itu dekat rumah kakaknya nih pasti. Nah, jadi dia menghitung perhitungan HPP produksi kaos sablon pada UMKM rumah sablon cepat. Kemudian kita masuk yang ketiga. Nah, ini menurut aku sendiri topik yang lumayan seru sih, dan karena juga lumayan susah ya. Masih ingat gak sih soal UTS kita yang masalah varian ini atau standar costing juga. Jadi analisis varian bahan baku dalam mengukur tingkat efisiensi biaya CV pilar abadi sejahtera. Nah, CV bisa juga. Jadi teman-teman nggak harus menganalisis PT, nggak harus menganalisis apa ya, nggak harus perusahaan-perusahaan besar gitu lah. Pokoknya boleh CV, boleh perusahaan perseorangan, boleh UMKM, boleh, ya kan. Bahkan kalau teman-teman mau menganalisis pabrik juga boleh. Justru pabrik ini lebih mantap lagi karena lebih jelas lagi alur biayanya. Nah, itu udah. Ntar kita gedein dulu tulisannya. Nah, selanjutnya itu ada ini materi basic kita banget nih, job order costing ya. Nah, jadi job order costing itu di sini dia mau ngelihat gimana penerapan job order costing dalam perhitungan HPP pada Hasprabot. Nah, ini karya Kak Arif Suhaimi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kurang lebih mirip dengan nomor 2 ya, tapi di sini mencari HPP dalam metode job order. Nah, teman-teman juga bisa nih kalau nggak mau ribet ya, angkat aja analisis penerapan job order costing dalam perhitungan HPP pada misalkan CV Sejahtera atau toko bangunan apa gitu, itu bisa juga. Kemudian yang kelima ada nih dari costing. Dari costing itu analisis perhitungan biaya dengan metode full costing dan direct costing. Nah, jadi ini istilahnya dia mau ngebandingin nih kira-kira antara, kan ada FAB ya, ada FAB, ada direct costing. Nah, di sini dia mau ngebandingin di usaha Almira Cake tadi. Kemudian ini materi yang menurut aku tergolong gampang ya, ada CVP. Nah, CVP ini lebih identik ke profit. Nah, namanya aja cost volume profit kalau nggak salah ya. Jadi di sini targetnya adalah untuk perhitungan laba. Jadi bener kan judulnya adalah analisis perencanaan laba dengan CVP analisis pada PR Kariska Multiusaha. Nah, ini bisa juga karyanya Kak Nadia Azizah. Terus yang ketujuh ada differential cost. Nah, ini teman-teman ingat nggak sih, differential cost ini kayak ngebandingin gitu
Jadi penerapan differential cost analysis terkait pesanan khusus. Nah, berarti kan differential cost ini ada spesifikasi atau ada cabang-cabangnya lah. Ini yang ngambil adalah special order ya. Dia ngambil bagian special ordernya. Nah, bahkan di WK loh, tempat kita nongkrong, asik, WK. Nah, bayangin teman-teman kepikiran gak sih kalau KTTA kita tuh ngangkat subjeknya tuh di WK gitu loh. Saking enaknya, saking fleksibelnya AKBI tuh kayak gini gitu. Terus CBA, Cost Behavioral Analysis. Nah, Cost Behavior Analysis pada UMKM Mi XP, karya Kak Akbar. Terus juga materi semester 4 nih, ini pasti teman-teman masih ingat, joint cost, dimana ada main product ya, main product sama by product, ya kan. Nah, kakaknya ngangkat analisis perhitungan joint cost pada usaha tahu sari delai, karya Kak Mela Fasya Hanifah. Terus nih EOQ, Economic Order Quantity, analisis persediaan bahan baku utama dengan metode EOQ dan reorder point. Jadi ini mungkin di Malta Jaya tuh kakaknya mau cari EOQ-nya berapa, terus reorder point-nya, ya kan, reorder point-nya tuh berapa gitu. Nah ini lumayan seru gitu loh, bayangin. Dan mungkin itu bisa juga bermanfaat bagi si Malta Jaya, karena dengan adanya analisis dari Kak Westri ini bisa jadi si Malta Jaya Art ini terbuka pikirannya jadinya, pemiliknya ya. Oh jadi dia tahu misalkan EOQ-nya saat persediaan bahan baku tinggal 100 lagi misalkan, atau enggak reorder point-nya misalkan saat persediaan bahan bakunya 100 lagi. Nah misalkan ya, itu kan juga bermanfaat bagi si subjeknya gitu loh. Terus budgeting. Ya, budgeting. Jadi budgeting di sini tuh analisis penerapan anggaran pada UMKM Helenis Brownies. Nah, kemudian ada case budget. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan budgeting sih, tapi lebih khusus lagi. Jadi analisis penggunaan anggaran kas terhadap kegiatan operasional dan rencana ekspansi pada toko kopi Kupi Kite, karya Kak Ebenezer. Kemudian ada juga FAC, Full Absorption Costing, analisis perhitungan cost of goods sold menggunakan metode FAB dan variable costing pada usaha Barito Rinda. Jadi mungkin ya di sini dia ngebandingin antara penggunaan full absorption cost sama variable costing itu atau direct costing. Kemudian yang terakhir linear programming. Nah ini bagi teman-teman yang suka kurva-kurva nih, analisis linear programming dan optimalisasi jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Oke, jadi mungkin dari ini nih si Kak Isa ini mengangkat gimana sih penerapan linear programming dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungan pada si subjek ini. Dan ini pasti bermanfaat gitu loh bagi si usaha open sini. Bayangin teman-teman melakukan penelitian sebagai karya tulis tugas akhir, tapi outputnya adalah kebermanfaatan bagi usaha open sini gitu loh. Itu sih sangat proud sekali ya kalau kita berhasil nyusun seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu. Oh ya, ntar kalau ada yang mau ditanyain bisa ini ya, bisa CP aja, WA aja, ini ada CP-nya misalkan teman-teman bingung. Link ini udah bisa teman-teman akses juga, pasti udah kesebar juga linknya ya. Jadi silakan kalau bingung itu bisa lihat referensinya, udah ada linknya juga di sini. Nah ini tinggal teman-teman klik aja langsung menjurus ke KTTA-nya Kating. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya yang membahas materi lain. See you.